Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa habibina wa rasulina Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wajannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang saya cintai karena Allah, seluruh dan segenap pengurus takmir Masjid Al-A'la, wabil khusus Bapak Cucuk Nur Rosyidi selaku Ketua Takmir yang memberikan sambutan di hadapan kita. Yang kami hormati seluruh alim ulama, asatidzah, kiai, dan seluruh tokoh yang hadir di acara yang kita ikhtiarkan bersama ini, seluruh jamaah, ikhwan, akhwat, bapak, ibu, saudara, saudari, sholihin, sholihat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada sikap hati yang pantas kita ungkapkan melebihi sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah kumpulkan kita dari setiap jengkal tanah rumah kita menuju tempat yang dicintai Allah, tempat yang dicintai oleh Rasulullah, dan tempat yang dicintai oleh malaikat-malaikat Allah, yaitu di rumahnya di Masjidil A'la ini. Semoga saya berdoa kepada Allah, setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkahnya menghapuskan dosa dan memudahkan jalan kita menuju surga. Amin Allahumma amin. Dan semoga juga duduknya kita di sini merupakan duduknya kita di salah satu taman di antara taman surga Allah di dunia, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, memasukkan as-sakinah, ketenangan dalam hati dan jiwa kita, dan Allah menyebut nama-nama kita satu persatu dengan bangga di hadapan makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Maka semoga Allah meridhoi acara ini dan meridhoi setiap siapapun yang hadir dan yang belum bisa hadir karena uzur yang syar'i. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua kali salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau dalam istiqomah. Bapak Ibu, sholihin, sholihat yang dimuliakan Allah, kajian ini bertajuk Maulid Nabi. Kita menghormati dan kita memuliakan Nabi lebih daripada kita memuliakan keluarga kita, lebih daripada kita memuliakan orang tua kita, lebih daripada kita memuliakan bahkan diri kita sendiri. Dan salah satu bentuk cintanya adalah kita tahu bahwa ini adalah bulan di mana Nabi SAW dilahirkan, dan bentuk syukur kita adalah bagaimana kita mengingati bahwa Nabi SAW adalah suri tauladan kita, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi syarat kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah ketiga ayat 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau kamu benar-benar cinta sama Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas mengatakan, cintanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu belum absah kalau dia belum mencintai Rasulnya. Cintanya kepada Rasul sallallahu
SAW itu belum absah kalau dia tidak mengikuti tuntunan dan tidak mengikuti jejak langkah Nabi SAW. Maka semoga berkumpulnya kita di malam hari ini adalah hujah atau adalah alasan, semoga menjadi sebab di hadapan Allah kelak bahwa kita benar-benar mencintai Nabi SAW dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena waktunya sudah malam, maka pembahasannya ringan-ringan saja. Saya ingin mengajak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah untuk sama-sama mempraktekkan bahwa salah satu bukti kita mencintai Nabi SAW adalah bagaimana kita mengimani setiap apa yang keluar dari lisan beliau SAW dalam kehidupan kita. Maka kita akan membahas satu hadis untuk mengingati betapa Nabi SAW itu sangat memperhatikan kita umatnya. Nabi SAW suatu hari pernah bertemu dengan seorang sahabat mulia bernama sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, putra dari sahabat Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Ibnu Umar ini kelak menjadi ulama di zaman tabi'in. Sahabat Ibnu Umar ini salah satu putra sahabat mulia yang memang di grand design besok ketika sudah dewasa harus jadi ulama. Sahabat Umar tahu potensinya Abdullah ibnu Umar yang cerdas, yang kuat hafalannya, yang pinter, yang kemudian bisa mengolah informasi dengan baik. Maka kemudian sahabat Umar ini melihat Abdullah ini sejak kecil sudah harus bagaimana caranya dikondisikan agar jadi ulama. Makanya salah satu ikhtiarnya sahabat Abdullah ini dibuatkan rumah oleh sahabat Umar di dekat rumah Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang sudah pernah berangkat haji, berangkat umroh, dan saya berdoa kepada Allah semoga siapapun yang hadir di majelis ini diberangkatkan dan dijamu Allah dengan jamuan terbaik menjadi tamu Allah dalam umroh dan haji. Amin Allahumma amin. Kalau pernah berangkat haji umroh, kita ziarah ke makam Nabi SAW di Masjid Nabawi. Kalau bapak-bapak biasanya lewat pintu Babus Salam, kalau ibu-ibu biasanya habis keluar dari Raudhah. Kita akan bersalam, berziarah kepada makam Nabi SAW yang ada di sisi kiri. Dan makam Nabi, makam sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Umar radhiyallahu anhu. Kalau kita lihat sisi kiri ada 3 makam manusia termulia. Setelah para nabi dan para rasul ada makam Rasulullah, makam Abu Bakar dan Umar. Di sebelah kanannya ada sebuah jendela yang terbuka. Disitulah dahulu rumah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu dibangunkan oleh ayahnya Umar ibn Khattab. Jadi rumahnya hanya berseberangan dengan Rasulullah. Artinya apa? Tetanggaan. Buka pintu langsung menghadap rumah Rasulullah SAW. Apa harapan ayahnya Umar bin Khattab? Agar anaknya bercermin, agar anaknya menteladani, agar anaknya mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW sejak mudanya, berinteraksi langsung dengan tetangganya. Makanya para ulama sekarang mengatakan ulama itu hanya lahir atau sering kali lahir dari satu di antara 2 cara. Jadi kalau bapak ibu ingin anaknya atau cucunya ada yang jadi ulama, ya polanya biasanya satu di antara 2 cara. Cara yang pertama, biasanya ulama itu jadi ulama karena memang bapak ibunya ulama, bapaknya kiai atau ibunya punyai. Itu mudah kemudian mengkondisikan anaknya jadi ulama atau ahlul ilmi, alim. Atau cara yang kedua, kalau kita sendiri memang saya ini tidak alim Ustaz, saya masih mulai belajar, tapi saya ingin anak saya jadi ulama, ya, maka bisa dengan cara atau pola yang kedua. Apa? Sejak kecil memang dikondisikan lingkungannya lingkungan ilmu. Kalau sekarang ya konteks zaman sekarang mungkin sejak kecil sudah diajari ilmu-ilmu dinia, kemudian dimasukkan pesantren, dikenalkan oleh dengan para ulama, para asatidzah, demikian dan demikian.
Nah, Umar bin Khattab dua-duanya. Sementara Umar ini adalah seorang ulama, ya, dan juga mengusahakan putranya ini agar berada di lingkungan ulama, dan paling ulama saat itu adalah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak akan berpanjang lebar soal bagaimana kita mendidik anak biar jadi anak yang soleh dan alim. Tapi ada satu sesi di mana kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memegang pundak Ibnu Umar ini, radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu nasihat, dan tentu nasihat untuk Ibnu Umar adalah nasihat untuk umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu diantaranya kita. Semoga kita diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Jadi begini, pegang pundaknya Ibnu Umar, kemudian Nabi SAW bersabda, ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wahai Ibnu Umar, hiduplah kamu di dunia seakan-akan kamu ini orang yang terasing, aw 'abiru sabilin, atau seorang pengembara, seorang musafir, seorang perantau. Hiduplah kamu di dunia seakan-akan kamu orang yang terasing, atau kamu seorang pengembara, perantau yang hidup di negeri orang. Nasihat Nabi ini sangat singkat, karena memang Nabi itu kalau memberi nasihat tidak berpanjang lebar dan bertele-tele. Nabi itu dikaruniai Allah, kata Nabi SAW, aku diberi Allah 5 kemuliaan dan 5 kelebihan dibandingkan Nabi yang lain. Salah satunya kata Nabi, aku itu jawami'ul kalim. Aku diberi Allah Subhanahu Wa Taala karunia namanya jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu apa? Kalimat yang disampaikan Nabi itu pendek, tapi mengandung arti yang sangat dalam dan ilmu yang sangat luas. Nah, Nabi hanya berpesan kepada Ibnu Umar begitu, kun fid dunya, Ibnu Umar, hiduplah kamu di dunia ka'annaka gharibun, seakan-akan kamu seorang yang gharib, seorang yang terasing, aw 'abiru sabilin, atau seorang yang mengembara, seorang yang musafir, seorang yang perantau, ya, begitu saja. Hanya kemudian kalimat ini dipikirkan oleh para ulama-ulama setelah para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian mereka membahas, memang kita ini hidup di dunia itu harus ada rumusnya. Tidak bisa kemudian kita hidup hanya sekedar hidup, hidup hanya menghabiskan waktu, hidup hanya yang penting kalau besok bangun ya alhamdulillah, setelah itu kita jalani hidup begitu saja, ya. Jadi sejatinya Nabi SAW ini ingin memberikan kepada kita rumus terbaik selamat hidup di dunia, ya. Dunia itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, punya sifat. Makanya sifat-sifat ini kemudian kita harus tahu bagaimana tuntunan Nabi hidup di dunia ini gak sembarangan. Dunia itu punya sifat. Kalau saya singkat dan mudah dihafal itu singkatannya 3S. 1 sedikit, 2 sebentar, 3 sepele. Itu dunia. Tidak jauh-jauh dari 3 sifat ini. 1 sedikit. Kata Allah, ya, apakah kamu ridho araditum bil hayatid dunya, dengan kehidupan di dunia, minal akhirah, daripada akhirat, kehidupan akhirat, famal hayatu dunya, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil, dan tidaklah kenikmatan dunia itu jika dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, ya, tidaklah dia kecuali hanya sesuatu yang sedikit, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua yang kita rasakan di dunia ini itu sebenarnya hanya sedikit saja, dibagikan Allah sedikit saja. Kalau dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, tidak ada apa-apanya. Maka jangan sampai kita punya orientasi mengejar dunia berlebihan. Bagi seorang muslim, dunia itu hanya jembatan, dunia itu hanya kendaraan,
Dunia itu hanya penghubung untuk akhirat kita, modal untuk menggapai akhirat. Maka jangan sampai kita beramal tujuannya dunia, Pak. Kalau dulu ada ya yang mengatakan kalau kita sedekah 1 juta nanti diganti 10 juta sama Allah. Kalau kita beramal yang dengan metode begini, ini metode yang tidak pernah diajarkan oleh para ulama. Saya buka kitab para ulama di generasi-generasi awal sampai akhir, tidak ada cara rumus kayak gini. Sekarang keluarkan uang sedekah 100.000, 3 hari lagi diganti Allah 1 juta. Jadi kayak kita ini sangat transaksional dengan Allah, hitung-hitungan sama Allah. Padahal Allah nggak pernah hitung-hitungan sama kita. Pernah nggak Allah hitung-hitungan sama kita? Kadang ada hal-hal baik datang ke tempat kita dalam kehidupan kita, diberi sama Allah cuma-cuma, kita belum sempat minta, sudah dikasih sama Allah. Tidak minta saja dikasih, apalagi kemudian minta, dikasih sama Allah. Jadi kalau selama ini kita pakai rumus, wah ini saya lagi susah, saya sedekah, saya pancing rezeki lah, saya sedekah 100.000 biar besok dapat 3 juta, dikalikan 30 kali lipat. Tidak ada rumusnya dari para ulama. Tapi ternyata benar Ustaz, saya hari Ahad sedekah 1 juta, hari Rabu dapat rezeki 10 juta Ustaz. Nah itu kalau kayak gitu gimana Ustaz? Ya. Apakah itu bukan balasan kebaikan saya yang saya lakukan 3 hari yang lalu? Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita menganggap itu balasan, maka itu sangat remeh dan temeh. Masa kita ini beramal untuk akhirat, balasannya cuma 10 juta, sementara Allah katakan balasan-balasan dunia atau kenikmatan dunia itu sangat sedikit di hadapan Allah. Terus apa Ustaz yang 10 juta 3 hari kemudian? Bukankah itu balasan kebaikan saya? Bukan. Balasan kebaikan yang dilakukan seorang muslim itu bukan di dunia, tapi nanti di surganya Allah. Terus yang 10 juta itu apa Ustaz? Yang 10 juta itu ujian tahap berikutnya. Apa Bapak Ibu? Ujian tahap berikutnya. Kalau kemarin kita punya sejumlah uang, kita bisa sedekah 1 juta. Kalau ditambah Allah 10 juta, masih bisa sedekah lagi atau tidak? Kapan balasannya? Musim panennya orang beriman itu bukan di dunia. Musim panennya orang beriman itu nanti di akhirat. Karena memang dunia itu 1 es sedikit, 2 sebentar. Makanya Imam Asy-Syafi'i dalam manaqibnya disebutkan, murid-muridnya menceritakan Imam Syafi'i itu umurnya masih 30-35, kemana-mana bawa tongkat. Ditanya sama muridnya yang lebih sepuh dan lebih tua, lebih senior, wahai Imam, kamu ini masih muda, tubuhmu masih bugar, kenapa kemana-mana kok bawa teken, kemana-mana kok bawa tongkat? Kata Imam Syafi'i, beliau tersenyum dan berkata, tongkatku ini untuk mengingatkanku bahwa aku hanyalah musafir yang hanya mampir, tidak punya apa-apa, tidak hidup selamanya. Untuk mengingatkan diri bahwa kita ini di dunia sebentar saja, hadirin muliakan Allah. Bahkan ada ulama yang menghitung, kalau seandainya umur kita 60 tahun Bapak Ibu di dunia, ada yang umurnya sudah mencapai 60 tahun. Saya lihat di sini banyak, jadi banyak yang sudah injury time, ya, extra time. Loh ini benar, karena Kanjeng Nabi SAW bilang apa? A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umurnya umatku itu kisaran 60 sampai 70. Kemarin ada seorang ustadzah di Solo, gurunya istri saya, murabbiyah sangat senior di Solo, usianya 63 tahun. Dan beliau meninggal baru beberapa hari yang lalu. Sekitar sebulan yang lalu beliau mengumpulkan murid-muridnya. Kemudian beliau berwasiat, ustadzah ini umurnya sudah tua, sudah 63 tahun. Betul-betul spesifik begitu, ya. Terus beliau berpesan, nanti kalau ustadzah sudah meninggal, lanjutkan ilmunya, sebarkan ke orang lain agar ustadzah dapat aliran pahala dari ilmu yang sudah disampaikan. Setelah itu beliau sakit
masuk ICU, terus kemudian meninggal. Spesifik mengatakan 63. Ya kisaran orang meninggal umat Nabi Muhammad itu 60-70. Kalau panjenengan umurnya ada yang lebih dari 60, maka bersyukurlah karena itu bonus dari Allah. Kalau umurnya belum ada 60 kok sudah meninggal, maka itu diskon dari Allah. Ya, antara bonus dan diskon saja. Diskon biar hisabnya nggak terlalu panjang kan? Umur sedikit kan hisabnya tidak panjang. Tapi kalau umurnya dipanjangkan sama Allah, ya berarti itu tambahan waktu kira-kira gitu. Ya, tambahan waktu. Tapi Bapak Ibu mengatakan Allah, yang ingin saya sampaikan, ada ulama itu yang menghitung kalau seandainya umur kita 60 atau 70, terus dihitung dengan hari-hari di akhirat. Sebagaimana kita tahu, hari di akhirat itu satu hari seperti 1000 tahun kan? Ya, kata Allah di surah Al-Hajj ayat ke-42, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Rabbmu itu seperti 1000 tahun kalau kamu hitung-hitung. Maksudnya gimana? Nanti di akhirat itu harinya satu hari Pak memang, tapi dari subuh ke duha itu lama sekali rasa-rasanya. Dari duha ke duhur itu lama sekali. Duhur ke asar harinya satu hari. Tapi kalau dirasa-rasakan, dihitung-hitung seperti 1000 tahun. Memang waktu diperlambat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kan kita merasakan kondisi seperti itu kan. Kondisi dimana kita kayak ngantri di bank, di teller bank, ternyata dapat nomor urut sudah Pak 60, padahal di layar baru 15. Itu kan kayak lama sekali gitu ya. Sama kalau kita ini antri dokter, dapat nomor urut sekian, itu kan rasanya lama. Nah seperti itulah kira-kira nanti di akhirat, waktu itu diperlambat Allah sehingga kemudian waktunya lebih lama daripada biasanya. Lah ada ulama itu yang menghitung kalau seandainya 60 tahun kita di dunia itu dibandingkan waktu-waktu di akhirat, maka hitungannya itu seperti orang yang hidup dalam 6 atau 7 menit saja. Jadi hidup kita di dunia ini sebentar sekali, 6 atau 7 menit. Makanya kalau hari ini Allah kasih banyak nikmat dalam hidup kita, jangan terlalu pongah dan sombong dan jumawa, karena cuma 7 menit. Kalau banyak musibah, ujian hidup, kesedihan, kehilangan, rasa kecewa, sakit hati, kezaliman yang kita alami, bersabarlah sebentar, cuma 7 menit, sebentar ya. Kultum dulu ya. Kuliah terserah antum. Ini kultum ya. Tapi kita harus memuliakan Allah. Di sifat yang kedua, makanya dunia ini sangat perlu kita waspadai, kalau enggak kita tenggelam. Makanya orang-orang yang kemudian hanya sibuk terhadap dunianya, kata para ulama, jangan kamu cinta kepada dunia. Karena dunia itu kalau halal hisabnya panjang, kalau haram azabnya pedih. Dunia kalau halal hisabnya panjang, kalau haram azabnya pedih. Dan S yang ketiga, sepele. Rasulullah pernah jalan-jalan ke Masjid Nabawi, di samping kanannya Masjid Nabawi, ya kira-kira di sebelah sana ya, itu ada pasar Madinah. Nabi setiap hari mengunjungi pasar Madinah untuk melihat transaksi yang dilakukan oleh para sahabat ini sesuai syariat atau tidak. Karena saingannya adalah pasarnya orang Yahudi yang sudah ada ratusan tahun di depan Masjid Nabawi. Jadi memang persaingannya ketat. Makanya Nabi memastikan pasar Madinah ini pasar yang tidak mengurangi timbangan, pasar yang tidak melakukan penipuan dan sebagainya. Nah Nabi jalan diiring oleh beberapa sahabat dalam hadis sahih Muslim. Kemudian Nabi ini melihat ada di sisi jalan itu ada bangkai anak kambing yang cacat. Bangkai anak kambing cacat. Nabi berhenti sejenak, kemudian Nabi dikelilingi oleh para sahabat. Nabi berkata, siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai ini dengan harga 1 dirham saja? 1 dirham itu kalau sekarang sekitar 80.000. Harusnya harga kambing itu 1 dinar.
dari dulu harga kambing itu 1 dinar. 1 dinar itu kan kalau sekarang rada mahal ya kalau sekarang, karena 4/4 gram emas 24 karat itu kalau sekarang 9 juta. Kalau kemarin pas ekonomi lagi normal ya sekitar 4 juta gitu. Kalau sekarang kan 1 gramnya 2 juta kan ya. Nah ini dihargai sama Nabi 1 dirham saja. Siapa yang mau? Tidak ada sahabat yang mau. Kemudian seorang sahabat memberanikan diri berkata, ya Rasulullah, ini mati ya Rasulullah, bangkai ya, kami tidak mau membelinya ya Rasulullah. Wong bangkai kok dibeli, apa manfaatnya? Kemudian Nabi ganti pertanyaannya, ya sudah, siapa yang mau ngambil cuma-cuma gratis, tidak usah beli. Para sahabat yang lain bilang, ya Rasulullah, hidup pun kami gak mau ya Rasulullah, ini anak kambing cacat, hidup pun repoti ya Rasulullah. Cacatnya saya tidak tahu spesifiknya, kakinya yang rusak atau yang apa, yang jelas cacat. Dapat bilang begitu. Kemudian apa kata Nabi SAW? Wallahi, kata Nabi, demi Allah, la dunia, sesungguhnya dunia, ahwanu ala Allah min hada alaikum, sesungguhnya dunia itu lebih hina di mata Allah dibandingkan bangkai anak kambing cacat ini di mata kalian. Jadi serendah itu dunia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya inilah jawaban ya, untuk mendapatkan dunia itu syaratnya gak harus taat, Pak. Karena Allah bagi dunia kepada orang yang taat dan orang yang maksiat. Yang taat dapat dunia, yang maksiat juga dapat dunia. Yang biasanya baca Quran dapat dunia, yang biasanya baca komik porno dapat dunia, yang biasanya sobonya di masjid dapat dunia, yang biasa sobonya di klub malam juga dapat dunia. Jadi dunia ini bukan ukuran kita soleh atau tidak. Dunia itu bukan ukuran kita ini berhasil dan disayang Allah atau tidak. Dia hanya sesuatu yang sepele, yang menjadi penghias kehidupan kita saja ya. Memang pokoknya bukan dunia kita hidup ini. Itulah jawaban mengapa kemudian Nabi SAW mengingatkan Ibnu Umar, sekaligus mengingatkan kita bahwa di dunia ini ada rumusnya hidupnya. Makanya kalimatnya kan kun fid dunya, hiduplah kamu di dunia. Berarti dunia ini sesuatu yang kadang menghanyutkan, kadang membuat kita tertipu, kadang membuat kita terlena. Lah, rumusnya gimana? Hiduplah kamu di dunia seperti kamu seorang yang sedang safar, seperti kamu orang yang terasing, seperti orang yang pengembara. Para ulama kemudian merinci lagi kalimat ini. Ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil, itu maksudnya apa? Kok Nabi mengumpamakan orang yang hidup di dunia biar selamat dan tidak terlena sama segera gemerlap dan hiruk pikuk dunia ini? Kenapa Nabi mengibaratkan seperti seorang musafir atau seorang pengembara, seorang perantau? Nah, kemudian para ulama bilang sifatnya seorang perantau, sifatnya seorang musafir, sifatnya seorang pengembara, seorang yang terasing hidup di negeri orang. Perantau itu kan orang yang hidup di negeri orang. Sifatnya itu tidak jauh-jauh dari 5 sifat. Maka ketika Nabi mengumpamakan orang yang hidup di dunia ingin selamat, dia harus memiliki 5 sifat, punya 5 karakter ini. Dan kemudian bisa diartikan kalau kita ini ingin selamat hidup di dunia, dimana sampai hari ini pun kita tidak tahu hidup di dunia tinggal berapa lama lagi. Iya kan? Ada yang bisa menentukan, Pak, hidupnya kayaknya saya masih 10 tahun lagi. Dan satu hal yang dirahasiakan oleh Allah dari kita adalah batas ajal kita masing-masing. Kita dikasih Allah waktu, sayangnya kita tidak pernah dikasih tahu kapan batas waktunya. Allah bilang di ayat surat 31 ayat 34, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang tahu rezekinya besok pagi, sebagaimana tidak ada satupun jiwa yang tahu di bumi mana dia meninggal.
Bapak-bapak dan ibu-ibu tadi kesini tahu nggak isi kotaan itu apa isinya? Sampai sekarang pun saya tidak tahu karena saya nggak dikasih. Dikasih pun saya nggak bisa makan karena tugas saya kan ngomong gitu ya. Tapi Bapak Ibu, kita tidak pernah prediksi kan dari awal kita berangkat ke masjid ini pengajian, isunya kita haram-haram ini, gitu ya. Tidak pernah ya. Kenapa? Itulah rahasia rezeki. Rezeki itu memang rahasia Allah. Ya. Kita pun tidak pernah tahu besok pagi sarapan apa. Itu rumus rezeki begitu. Sebagaimana rahasianya rezeki itu ditutup rapat sama Allah, begitu juga rumus kematian itu juga ditutup. Makanya disandingkan. Rezeki sama kematian itu selalu pembahasannya bersandingan. Menunjukkan apa? Kalau kita masih dihidupkan Allah besok pagi, jangan khawatir soal urusan rezeki, Bapak. Ambil yang halal-halal saja. Yang syubhat jangan disenggol, yang haram jangan diambil. Fokus sama yang halal. Karena kalau kita masih bisa bangun pagi hari, berarti masih ada jatah rezeki buat kita. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, malaikat maut itu mendatangi setiap manusia 3 kali sehari dengan membawa catatan rezeki manusia ini, hamba ini. Kalau dilihat, oh masih ada jatahnya dilewati, Pak. Berarti belum wayahi, belum waktunya, ya. Makanya Pak, fokus sama yang halal-halal saja. Nah begitulah ilmu tentang kematian, kita tidak tahu ini, ya. Kita tidak tahu masih berapa hari lagi. Mungkin setelah pengajian ini ada yang ditunggu malaikat maut di depan, mungkin. Ya kita tidak tahu, rumusnya itu tidak pasti. Kita ditutup, tirainya itu ditutup rapat sama Allah untuk mengetahui kapan dan di mana kita meninggal dunia. Berapa banyak orang yang mengenakan jilbabnya di pagi hari, yang melepaskan jilbabnya di waktu zuhur bukan dirinya. Berapa banyak orang yang mengkancing bajunya di siang hari, yang melepaskan kancing di sore hari bukan dirinya. Berapa banyak orang yang menancapkan kunci motornya di sore hari, yang melepaskan kunci dari motor dia sendiri bukan dirinya di malam hari. Kematian datang tiba-tiba, tidak menunggu kita siap, tidak menunggu kita bertobat. Kata para ulama, tidak siapnya kita menghadapi kematian seperti tidak siapnya kita mendapatkan kabar ibu kandung kita meninggal dunia. Ada anak yang siap, Pak, dengar kabar tiba-tiba ibu meninggal? Tidak ada. Yang ada tinggal penyesalan. Kenapa saya tidak berbakti lebih dalam? Kenapa saya tidak memberi hadiah untuk ibu saya? Kenapa saya tidak menelpon tadi pagi? Sama, kematian itu ketika berhadapan dengan kita, tinggallah penyesalan. Tidak bisa diajukan, tidak bisa diundur. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Ajal itu kalau sudah datang tidak bisa diundur dan tidak bisa ditunda. Makanya hari dimuliakan Allah, maka hidup di sisa umur kita ini, mari kita mengimani sabda Nabi SAW ini. Harus punya rumus biar apa yang Allah berikan kesempatan kita hidup di sisa umur kita ini yang kita tidak pernah tahu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau lebih cepat daripada itu, ini kita benar-benar menjadikan kualitas hidup yang tinggal terbatas ini dengan amalan-amalan yang cerdas. Inilah yang kemudian akan kita bahas beberapa menit sisanya. Apa 5 karakter ini? 5 sifatnya seorang musafir itu apa? Yang sama dengan adalah apa saja rumus hidup selamat di dunia. Dan semoga ini menjadi bekal kita. Dengan momen Maulid Nabi ini, kita coba lebih dalam lagi mengimani apa-apa sabda Nabi SAW dalam perkara ini. Yang pertama, para ulama bilang, yang namanya musafir itu selalu punya sifat yang pertama. Apa? Dia adalah orang yang berusaha taat aturan. Dimanapun perantau datang ke negeri orang, yang pertama kali akan dia lakukan apa? Taat aturan. Tidak mungkin dia neko-neko. Dia orang baru, dia bukan pribumi. Dia harus tahu aturan yang berlaku di komplek ini apa ya, norma yang berlaku di komplek ini apa, kebiasaannya masyarakat sini apa ya. Dia harus tahu itu dan dia akan berusaha taat. Kalau tidak bisa diusir sama orang rumah, sama orang kampung. Kenapa? Dia orang baru, dia harus taat aturan.
Maka para ulama kemudian mengatakan hidup di dunia pun harus punya karakter ini, taat aturan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, angin kehidupan ini memang tidak bertiup sesuai dengan keinginan kita. Kadang-kadang kita ingin A tapi takdir Allah C. Kadang-kadang kita punya rencana tapi ternyata yang berlaku adalah rencana Allah. Kenapa? Kok kadang-kadang cerita hidup itu begitu. Yang dipilihkan Allah tidak sesuai dengan pilihan kita. Kenapa Pak? Jawabannya satu. Kebaikan. Karena kita bukan Tuhannya. Tuhannya Allah, ya, bukan kita Tuhannya. Sehingga apa? Ya terserah Allah, yang ciptakan Allah, yang ngatur takdir Allah, yang berkuasa Allah. Adapun kita, insya Allah kita mengimani bahwa pilihan Allah itu pasti pilihan yang terbaik. Coba sekarang ikuti saya. Allahku, ulangi ya, serempak. Allahku, Maha Adil. Tidak mungkin zalim. Allahku, Maha Benar. Tidak mungkin keliru. Allahku, Maha Bijaksana. Tidak mungkin sembarangan. Beriman nggak dengan kata-kata ini tadi Pak? Beriman. Tidak mungkin keliru Pak. Tidak mungkin sembarangan. Tidak mungkin zalim sama hambanya, apalagi hambanya taat kepada Allah. Maka tugas kita adalah menikmati prosesnya sesuai dengan jalur yang Allah tentukan dan sesuai dengan aturan yang telah Allah buat. Jadi janji kita kepada Allah adalah berusaha taat di segala saat. Taat tanpa tapi. TTS. Taat tanpa syarat. Taat itu tidak bersyarat. Sehat ya taat, sakit taat. Lagi kaya taat, uang lagi sedikit ya taat. Jangan kayak kata orang, iman bertambah di akhir bulan, iman berkurang di awal bulan. Lagi gak ada duit taat, ya. Kalau lagi banyak uang lupa. Ya. Kan kita kan fasenya selalu itu polanya kan. Kalau lagi sulit sudah tidak ada lagi pertolongan, tahajud bangun, ya, sholat mempeng, doa, tangan itu tinggi kali, ya. Tapi kalau lagi mudah kita lupa sama Allah, ya. Jangan sampai begitu. Makanya para ulama itu bilang kualitas iman kita itu bisa dilihat saat waktu-waktu muda. Kualitas asli keimanan seorang hamba itu tidak bisa dilihat di waktu-waktu sulit Pak. Karena kalau di waktu sulit semua orang taat, semua orang tahajud, semua orang shaf awal, ya. Itu bukan kualitas asli keimanan kita. Kualitas asli keimanan seorang hamba itu kalau kita mau mengukur iman saya ini naik tidak, lihat di waktu-waktu muda. Karena di waktu muda itu peluang taat ada, peluang maksiat ada, sama-sama ada sponsornya. Tapi kalau di waktu sulit tidak ada pertolongan lain selain pertolongan Allah, rapat kita ke Allah. Saya sering bilang, kalau mau lihat orang yang sholatnya paling khusyuk, jangan lihat di Masjid Al-A'la, lihat di masjid rumah sakit Pak. Jangan datang ke Muardi, kan dalam ada rumah sakit, atau ke PKU ada rumah sakit. Lihat saja, orang yang paling khusyuk itu orang yang sholat di shaf awal dan kedua. Keluarga-keluarganya orang sakit itu, ada yang apa? Belum bisa bayar rumah sakit, ada yang ibunya sakit tapi belum diketahui ini sakitnya apa, ada yang anaknya divonis sakit kanker, ada yang istrinya sudah lahiran tapi belum bisa menembus rumah sakit, macam-macam. Orang kalau sulit itu mesti taat, tidak bisa apa? Tidak bisa jadikan ukuran. Makanya dimakan Allah, taatlah kepada Allah di segala saat. Jangan ketika sulit tok taat. Ya. Kata Rasulullah, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah di masa muda, niscaya Allah akan mengenalimu di masa sulit.
Jadi kenali Allah itu sejak di masa muda. Masa-masa tenang kayak gini ini harus taat sama Allah. Kenapa? Karena pasti masa sulit akan datang. Hidup itu tidak bisa flat-flat saja, ya. Semua itu berupa ujian, pasti ada waktunya. Nah, ketika ujian itu datang, kita ingin ditolong Allah pertama kali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa kalau kita lagi sulit, pertolongan Allah itu datangnya di menit-menit akhir, Pak? Kita kan pernah ya mengalami masa-masa sulit. Mungkin hari ini juga ada di antara kita yang sedang diuji sama Allah. Kenapa? Kita mesti ditolong sama Allah. Insya Allah ditolong, tapi kok seringnya kok di detik-detik akhir, di menit-menit akhir. Saat kemudian kita sudah pasrah, kita angkat tangan, ya Allah tolong, tiba-tiba muncul pertolongan, tapi selalu di menit-menit akhir. Kenapa? Jawabannya satu, karena kita minta tolongnya sama Allah juga di menit-menit akhir. Iya betul. Iya, kita datang ke Allah ketika sulit toh. Ketika mudah kita datang sama Allah. Makanya taat itu jadi rumus hidup di dunia. Taat kepada Allah di segala saat, ya. Ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua atau sifat musafir yang kedua, sifat terasing yang kedua, sifat perantau yang kedua. Yang namanya perantau itu Bapak Ibu dimuliakan Allah, kata ulama, mereka adalah orang-orang yang berusaha hidup apa adanya. Bapak-bapak, saya yakin ada yang di sini nggak asli orang Solo atau Karanganyar ya, ada yang perantau. Dulu awal-awal merantau di sini, gimana? Mentaliti seorang perantau. Ada yang menghambur-hamburkan uang? Enggak. Semua perantau itu sifatnya apa? Hidup apa adanya. Dia mencoba berhemat. Dia mencoba apa adanya. Saya dulu belajar di Mesir, Pak, sekitar 2 tahun. Ngontrak di sebuah kamar apartemen sederhana 6x6 yang diisi oleh 12 mahasiswa Indonesia. 6x6 itu kan sak kamar jenengan kan? Kamar mandi dalam, alhamdulillah, satu kamar mandi, tapi diisi 12 orang. Cukup enggak Ustaz? Enggak cukup. Tidurnya gantian. Tapi bagi kami, alhamdulillah masih ada ruangan untuk nyimpen barang. Alhamdulillah masih ada kamar mandi khusus untuk 12 orang misi bisa mandi daripada mandi di tempat umum. Mentaliti seorang pengembara atau seorang perantau itu apa? Yang penting saya bisa hidup, yang penting tujuan saya kesini menuntut ilmu daripada para ustadz dan para ulama. Saya ambil ilmunya semua, saya pulang membangun negeri. Mental saya dulu begitu. Jadi apapun makanannya, apapun tempat tinggalnya, wis nerimo ing pangdun, ya, qanaah, ridho. Maka seorang pengembara atau seorang musafir yang ingin sukses tinggal hidup di dunia ini harus punya yang kedua. Dia harus hidup apa adanya. Dalam bahasa kita, bahasa syariat, biasanya disebut dengan ridho dan qanaah. Ridho itu apa Ustaz? Ridho itu menerima setiap ketetapan takdir dari Allah dengan keyakinan penuh bahwa apa yang Allah tetapkan pasti baik buat kita. Qanaah itu apa Ustaz? Qanaah itu merasa cukup atas semua pembagian Allah dalam hidup kita dengan seraya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, segala puji bagi Allah, ini cukup bagi hamba. Alhamdulillah ya Allah, ini cukup. Lah biar bisa melatih rasa qanaah ini Bapak Ibu, biasakan kita melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Kata Nabi SAW, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah ke bawah, jangan lihat siapa yang ada di atas. Dalam urusan dunia gitu. Kalau dalam urusan akhirat, perintahnya lihat ke atas. Kalau dalam urusan akhirat, lihat yang saf awal, lihat yang sholatnya lebih rajin daripada kita, ngajinya lebih istiqomah daripada kita, amal solihnya lebih bagus daripada kita. Tapi kalau dalam urusan dunia, lihat ke bawah, jangan terlalu dangak.
Karena dana itu resikonya dua. Satu kepanasan, dana kan kepanasan, gampang terprovokasi. Nggak bersyukur nanti melihat rumput tetangga mesti lebih hijau. Kita ini kalau lihat rumput tetangga kan selalu lebih hijau kan? Kenapa? Karena sering dana hadir. Padahal hijaunya itu rumput sintetis, bukan rumput asli, gitu ya. Yang kedua resikonya apa? Sering kejeglok, karena nggak pernah lihat ke bawah, ya. Makanya lihat ke bawah agar kemudian kita semakin bersyukur atas apapun kondisi kita. Qanaah, ya. Kalau ingin bersyukur atas nikmat rumah yang hari ini kita bernaung di dalamnya, walaupun rumah kita masih ngontrak, harus bayar setiap tahun, ya. Maka lihatlah di luar sana ada saudara-saudara kita yang tidak punya rumah, homeless, tinggal berpindah dari ruko satu ke ruko yang lain. Di emperan rukonya, kadang-kadang pemilik rukonya buka pintunya kemudian menendang mereka. Kalau siang kepanasan, kalau malam kedinginan. Kalau ingin bersyukur dengan nikmat makanan yang hari ini kita santap, walaupun kita belum bisa makan di restoran-restoran terkenal itu, maka lihatlah di bawah kita ada saudara kita yang harus menjual 10 lembar koran dulu baru bisa sarapan. Kalau hari ini kita ingin bersyukur atas nikmat kendaraan yang mungkin paling cepat hanya bisa 60 km per jam dengan bensin yang sangat boros, maka lihatlah di luar sana ada saudara-saudara kita yang harus bersusah payah berpindah tempat dengan memutar kursi rodanya karena tidak diberikan Allah kaki yang sempurna. Kalau Anda ingin tetap bersyukur dan sabar atas nikmat anak yang Allah berikan dan Allah titipkan, walaupun kadang kita capek mendidiknya, ingatkan dia sholat, menyekolahkan dia dengan biaya yang tidak murah, maka lihatlah ada sepasang suami istri yang sudah doa berpuluh tahun tapi belum dikaruniai anak. Kalau kita lihat ke bawah, kita akan merasa cukup. Sampai kemudian tangan kita mengangkat dengan segala kondisi kita, kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, segala puji bagimu, ini lebih dari cukup ya Allah. Hamba terima ya Allah. Hamba ridho ya Allah selama engkau ridho kepada hamba. Wah, itu Masya Allah, hidup itu tenang. Kalau sedikit-sedikit ridho, sedikit-sedikit qanaah. Seperti sahabat Umar itu bilang ini, hatiku ini selalu tenang. Kenapa wahai sahabat, kau ini selalu tenang hatimu? Kata beliau apa? Karena aku yakin apa yang melewatkanku bukanlah takdirku, dan apa yang menjadi takdirku tidak akan melewatkanku. Jika kalau ada sesuatu yang hilang dari kita, ya sudah, bukan rezeki kita. Tapi kalau rezeki kita, mesti walaupun dia melewati kita, mesti putar balik, Pak. Mesti apa? Menghampiri kita, tidak akan kemana-mana. Ya, itulah mental ridho dan qanaah. Yang kedua ya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, para ulama mengatakan sifat seorang pengembara, perantau, musafir adalah mereka adalah orang yang senantiasa berusaha mencari teman perjalanan yang baik. Bapak-bapak kalau masuk tol ke Pak Kramat mau ke Jakarta, lebih pilih mana Pak? Sendirian nyetir atau tetap ada teman di samping, walaupun temannya ya akhirnya ketiduran juga? Pilih mana Pak? Yang tetap ada temannya, karena kita ini sangat berbahaya kalau sendirian ini, ya, apalagi di negeri orang. Kita butuh teman yang menguatkan iman kita, karena godaan maksiat yang begitu besar. Belum lagi nanti kita harus hidup sendirian, butuh ada penolong, pembantu. Ya, dulu waktu kami belajar di Timur Tengah itu Pak, kalau ketemu ada warga negara Indonesia WNI, ketemu aja gitu, selipan itu, kami tanya dari mana Pak? Dari Jawa Tengah. Tuh rasanya seneng banget. Jawa Tengahnya mana? Solo Mas. Wah, tambah seneng kan kita orang Solo. Solonya mana? Wonogiri. Tapi udah seneng dulu, kenapa? Logatnya sama, makanannya sama, candaannya sama. Itu kayak ya ada yang menguatkan gitu. Di antara jutaan orang di sini kok ya ketemu orang Jawa Tengah di sini. Kayak ada temen ya,
menguatkan. Walaupun kita belum tahu nih orang jahat atau orang baik, tapi teman itu sudah sangat menguatkan. Apalagi bukan teman yang solih. Makanya para ulama bilang, bertemanlah dengan siapa saja, tapi bersahabatlah dengan orang-orang saleh. Karena dialah yang akan menarik tanganmu menuju surganya Allah, menggandeng tanganmu, mengingatkan kamu di dunia dan membawamu sampai ke akhiratnya Allah di surganya. Mereka ini nanti syafaat-syafaat kita ya. Jadi kanan kiri panjenengan ini insya Allah mereka lah nanti yang akan mencari-cari kita kalau kita kesulitan di hari hisab. Ini kan orang soleh semua tuh Pak, kecuali yang ngomong dari tadi ini masih berusaha soleh. Kalau kanan kiri depan belakang jenengan ini sudah jelas orang soleh. Karena kalau tidak soleh tidak mungkin Pak mampir ke masjid untuk kajian sampai jam 9 ini tidak mungkin. Enak di rumah Pak, laya-laya sama keluarga hari Ahad. Kenapa kok kita bisa diarahkan Allah, dapat taufik datang ke sini? Karena Allah pilih kita jadi orang-orang yang baik. Dan semoga kanan kiri kita inilah yang nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, dulu hamba pernah ngaji sama si fulan, dulu hamba pernah beramal saleh dengan si fulan, dan kami belum menemukannya di surgamu ya Allah. Kami ingin mereka bersama kami masuk ke surga ya Allah. Makanya saya selalu bilang ke jamaah Bapak Ibu, kalau pengajian kayak gini jangan duduk di samping orang yang sudah kita kenal. Ini pesan saya nih. Mesti kan nungguin terus kan? Kalau luas koneksi Bapak Ibu. Kalau yang udah kenal sudah hafal kita, kenalan sama yang belum kenal. Dan kalau datang ke majelis ilmu jangan hanya nyimak ilmu ustadznya, kenalan, tuker nomor WA, selfie. Nanti ini jadi bukti di hadapan Allah. Ya Allah, saya pernah selfie sama ini, orangnya belum kelihatan ya Allah. Bisa saling menolong. Jadi, karena kan kita tidak pernah tahu siapa di antara kita ini yang masuk surga duluan, Bapak Ibu. Kenalan, perbanyak koneksi orang dalam. Siapa orang dalamnya? Kanan kiri jenengan ini. Di surga pun butuh order tadi. Ya, tidak hanya di dunia, gawe KTP gampang, gawe SIM cepet, ya. Di surga nanti kita butuh orang dalam. Siapa? Orang-orang saleh ini yang akan menolong kita. Ya. Makanya Abu Hanifah itu pernah bilang gini. Abu Hanifah rahimahullah, imamnya dunia 150 Hijriah wafatnya. Dalam kitab Nasha'ibul Ibadnya Syekh Nawawi Bantani, beliau bilang gini. Ya, Bapak ya. Beliau bilang gini Bapak, lirikan matanya orang soleh itu lebih bermanfaat bagiku daripada pesan hikmahnya. Dulu saya baca akal ini, baca perkataan ini saya bingung Pak. Lirikan matanya orang soleh lebih bermanfaat bagiku daripada nasihat-nasihat. Saya datang ke Syekh saya tanya, ya Syekh, mana taksir halilkan? Perkataan ini maksudnya apa ya Syekh? Lirikan matanya orang soleh lebih bermanfaat bagiku daripada pesan-pesan hikmahnya. Terus saya bilang gini, kalau gini berarti tidak usah ikut pengajian aja sih, nggak usah minta nasihatnya orang soleh, cari lirikan matanya saja. Ditepuk punggung saya sama beliau, bukan gitu, sambil bercanda beliau, bukan gitu maksudnya. Terus maksudnya apa Syekh? Saya tanya ke guru saya bilang gini, nasihatnya orang soleh itu jadi tidak terlalu berguna kalau ketika kita dengar nasihatnya hanya kita catat tapi tidak kita amalkan, hanya masuk telinga kanan dan telinga kiri. Lebih berguna lirikan matanya orang soleh kepada kita. Kenapa? Karena orang soleh itu kalau melihat sesuatu itu selektif. Godul basor kan bahasanya. Godul basor itu menjaga pandangan, bukan menundukkan pandangan ya. Kurang pas kalau mengartikan godul basor itu menundukkan pandangan. Kenapa? Karena hari ini semakin menunduk semakin kelihatan. Di zaman kita ini zaman yang aneh Pak, semakin nunduk semakin kelihatan. Maka arti godul basor yang pas apa? Menjaga pandangan. Orang soleh itu jaga pandangan. Kalau sudah sampai ada orang soleh ngelirik ke kita, berarti dia sudah mulai tertarik sama kita. Kalau sudah mulai tertarik, dia akan mencoba mengenal siapa nama kita. Kalau sudah kenal, dia akan mengenang
nama kita itu sampai di depan surganya Allah. Jadi lebih bermanfaat lirikan matanya orang soleh daripada nasihatnya. Kalau nasihatnya nggak diamalkan, maka masih ada 5 menit Bapak Ibu monggo lirik-lirikan ya. Iya tuker nomor WA, telepon ya, selfie, karena bisa jadi dia ini sahabat-sahabat surga kita. Nah ini butuhnya kita teman perjalanan. 3, ikhtiyarul julasa wa intiqa'ir rufaqa, kata para ulama. Mencari, memilih teman duduk dan menyeleksi teman perjalanan. Nah ini. Kemudian yang keempat, sifat yang keempat seorang musafir, mereka adalah orang-orang yang selalu punya waktu berhenti sejenak. Analoginya masih sama Pak, masuk tol Solo Jakarta, bapak-bapak yang nyopir sendiri tadi atau sama temennya, itu bisa nggak Pak dengan gaspol remblong tanpa berhenti ke rest area? Bisa, tapi sangat beresiko bukan? Ya maksimal 2 jam, melipir dulu kan ke rest area, buang air, agak tidur merem 10 menit dulu, atau beli minuman, ya kan, sholat duha atau sholat dulu jamak qashar, tetap harus berhenti. Hidup di dunia ini tetap harus ada jeda. Nggak bisa gaspol terus, nggak bisa gulung koming terus, nggak bisa tanpa renung, tanpa muhasabah, itu nggak bisa. Muhasabah, rumus keempat nih. Harus ada waktu merenung, mengevaluasi diri, melihat perjalanan saya ini sudah lurus atau belok, ya. Sehingga kemudian dengan itu pribadi kita jadi pribadi yang lebih baik. Harus ada evaluasi. Sebuah perusahaan kalau pimpinan perusahaan atau manajernya tidak pernah mengevaluasi karyawannya, kira-kira grafik kerjanya turun atau naik Pak? Turun, karena mentalnya karyawan apa? Kerjaku bagus, gajiku 10 juta, 5 juta. Kerjaku nggak bagus, gajiku tetap 5 juta. Sama aja, mending kerjaku apa? Pegawai aja, wong nggak diteliti, wong nggak dievaluasi. Sama anggota tubuh kita ini kalau tidak kita evaluasi, tidak kita renungi, maka selalu nanti grafiknya akan menurun. Maka yang terpenting dalam hidup kita itu bukan membandingkan diri kita dengan diri orang lain Bapak Ibu. Yang terpenting dalam hidup kita adalah membandingkan diri kita hari ini harus lebih baik daripada kemarin, besok harus lebih baik daripada hari ini, harus tambah taat, harus tambah soleh, harus tambah ilmu, harus tambah taubat. Karena kita tahu seringkali kita salah dalam perjalanan. Dengan muhasabah itu kita berdoa agar Allah istiqomahkan kita, dan kita berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, jadi harus ada waktu muhasabah. Dan terakhir yang kelima, sifat musafir itu semua musafir, semua perantau selalu sadar bahwa dia suatu hari akan pulang. Maka lihat di akhir surat Al-Fajr, kalimatnya Allah itu bukan wahai hambaku menghadaplah kepadaku, wahai hambaku kemarilah, tapi kalimatnya Allah apa? Irji'i ila rabbiki, pulanglah ke hadirat Rabb. Allah pakai kata irji'i, roja'a yarji'u irji. Irji itu artinya pulang. Pulanglah ke hadirat, pulanglah kepadaku. Kenapa Allah pilih padanan kata pulang, padahal ada pilihan kata-kata yang lain? Karena filosofi pulang itu dua Bapak Ibu. Satu, orang yang pulang dari safar, dari negeri orang, pulang itu satu, dia harus memastikan bekalnya cukup dan jalannya benar. Ini filosofi pulang yang pertama. Makanya hari ini menurut laporan Dinas Lalu Lintas, ya, Satlantas Kepolisian bilang hari ini, tahun ini, Lebaran tahun ini, angka pemudik itu turun drastis. Kenapa? Jawabannya karena mereka tidak cukup bekal. Ekonomi lagi sulit. Semuanya segalanya efisiensi kan, ya. Akhirnya turun tuh. Kenapa? Karena orang mudik itu kan yang dipikirkan bukan hanya tiket pulang aja.
Ya, dia harus mikirkan selama saya lebaran di rumah ini, saya harus traktir orang tua, dulur-dulur ya kan, ya harus bawa sesuatu, ya sehingga apa? Yang dipikirkan bukan hanya tiket 300.000 terus pulang 300.000, enggak. Yang dipikirkan itu sekomplek itu, sehingga apa? Sama ketika kita pulang tuh harusnya yang harus kita sadari cukup nggak bekalnya. Maka sehingga kita ini hanya fokus hari ini di sisa umur kita ini memperbanyak bekal dan mengurangi beban. Ya, bekalnya amal sholih, bebannya dosa dan maksiat. Banyak tobat dan istighfar. Ya, dulu guru saya itu nasihatnya gini Pak, kalau kita ini hidup kurang bersyukur datang ke kuburan, sambil merenung lihat di kuburan itu, sambil kemudian kita bertanya, wahai diri, sesungguhnya orang-orang yang ada di hadapanmu dalam kuburan ini tidak punya kenikmatan yang bisa kamu nikmati. Apa? Kenikmatan menambah bekal dan kenikmatan bertobat. Kita masih ada kenikmatan itu, masih bisa tobat. Kalau sudah meninggal sudah bisa tobat. Hitungannya ya itu. Ya syukur-syukur masih punya anak soleh yang doakan. Kalau anaknya tidak soleh, gimana? Kalau tidak punya amal jariah, gimana? Kalau tidak punya ilmu bermanfaat, sudah mentok hadir. Yang paling ngeri dia nggak bisa bertobat. Kita masih bisa bertobat. Ya, makanya fokus ke bekal. Filosofi pulang itu apa? Bekal selamat jalan. Yang kedua, filosofi pulang. Kenapa kok Allah pilih kata pulang? Kata para ulama, karena orang yang mau pulang itu pasti berusaha membuat orang rumah bahagia. Sama ini, kita ini semuanya pasti berpulang. Maka kita punya target yang di rumah bahagia tersenyum melihat kita. Tapi ini bukan soal orang rumah, tapi soal kekasih hati kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang beriman itu ketika dia harus pulang, harus meninggal, yang dia pikirkan adalah kematian adalah pintu gerbang bertemu dengan kekasih hati Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat ya Haji Arifin Ilham ya? Ketika beliau sakit, apa yang dituliskan di papan tulis yang disediakan oleh keluarganya? Tulisannya hanya satu, liqa Allah, liqa Allah. Beliau sudah tidak bisa bicara, tapi ditulis apa? Liqa Allah, perjumpaan dengan Allah, perjumpaan dengan Allah. Jadi bagi seorang muslim, bagi seorang yang beriman, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian itu sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Karena satu, itu adalah pintu gerbang bertemu Allah. Dua, itu adalah awal dari musim panen amalan soleh yang selama ini dia usahakan. Jadi harusnya senang meninggal itu. Siapa yang senang? Yang bekalnya cukup dan yang bawa oleh-oleh pulang. Kalau nggak bawa oleh-oleh, dikancingi hadir sama orang rumah. Kalau dikancing nggak bisa masuk. Ya, sudah di depan. Makanya guru saya bilang gini, apa hal yang paling menyedihkan dalam hidup kita ini? Ada teman saya bilang, menyedihkan itu kalau punya hutang banyak, dulu. Bukan. Kalau kita kehilangan orang yang kita cintai, bukan. Itu menyedihkan tapi nggak paling. Terus yang paling menyedihkan apa? Yang paling menyedihkan itu ketika kita semuanya sudah sampai akhirat, tapi tidak diizinkan Allah masuk surga. Sedih nggak Pak? Sedih lah. Jauh-jauh sampai akhirat nggak ada nama kita di 8 pintu surga. Itu yang paling menyedihkan. Artinya kalau itu paling menyedihkan, maka ujian-ujian hidup yang lebih ringan daripada itu tidak menyedihkan. Pasti bisa kita lewati. Yang penting kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 5 bekal kita dalam momen Maulid Nabi ini. Semoga bisa memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih soleh, yang lebih taat kepada Allah, yang semoga diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Coba kita murojaah dulu 5. 1. Taat tanpa syarat. 2. Hidup ridho dan qanaah. 3. Cari sahabat atau teman yang soleh, teman perjalanan. 4. Punya waktu istirahat, punya waktu muhasabah, berhenti sejenak, kasih jeda. Yang 5, sadar pulang. sadar bahwa suatu hari kita pulang, cari bekal
Pastikan perjalanan ini jalan yang selamat dan bahagiakan orang rumah. Barakallahu fikum. Semoga apa yang Al-Fatih sampaikan bermanfaat. Dan ini nasihat untuk saya pribadi dan juga orang-orang yang saya cintai karena Allah di masjid ini. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita usahakan malam hari ini semuanya menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah untuk menyempurnakan kebaikan dan keberkahan majlis kita pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Duhai Allah yang Maha Menata, berkahi majlis yang Kau takdirkan ini ya Allah. Jadikan pertemuan ini menghapus dosa-dosa kami ya Allah. Jangan biarkan ya Allah seorang pun dari kami keluar dari majlis ini kecuali Kau hapuskan dosa-dosanya ya Allah. Ampuni ya Allah segala dosa sekelam apapun perjalanan hidup kami. Ampuni ya Allah sehitam apapun perjalanan hidup yang kami jalani ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Duhai Allah Zat yang Maha Penyayang, sayangi ibu bapak kami ya Allah. Ampuni kedurhakaan kami kepada ibu bapak kami ya Allah. Berkahi sisa umurnya ya Allah. Karuniakan husnul khatimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisabnya. Jadikan ahli surga ya Allah. Jauhkan ibu bapak kami dari segala keburukan dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah Zat yang Maha Mengkaruniai, karuniakanlah kepada kami keluarga yang sakinah, keluarga yang lurus istiqamah, keluarga yang mencintaimu, mengamalkan Al-Quran ya Allah. Jadikan kami ahlul ibadah yang Kau terima ya Allah. Titipkan kepada kami putra-putri yang salih salihah, yang hafidh hafidhah, yang menjagamu ya Allah, yang taat perintahmu ya Allah. Jauhkan putra-putri kami dari segala keburukan dunia dan akhirat. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa ghanina bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal-halal sehingga kami tidak butuh pada yang haram-haram. Ya Allah, kayakan kami dengan karunia-Mu sehingga kami tidak butuh kepada selain-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rzuqna ats-tsabata wal istiqamah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Duhai Allah Zat yang Maha menjaga hati-hati kami ya Allah, jaga diri-diri kami ya Allah. Jangan Kau cabut iman-iman dari hati dan diri kami ya Allah. Di sisa usia kami ini ya Allah, pastikan iman kami terpelihara, lurus, istiqamah di jalan-Mu ya Allah. Jika ajal datang menjemput, wafatkan kami semuanya husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Zat yang melindungi orang-orang yang teraniaya, jaga dan tolonglah ya Allah saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, Zat yang menguatkan orang-orang yang lemah, tolong dan jaga saudara-saudara kami di Gaza. Turunkan pertolongan-Mu ya Allah.
turunkan pertolongan-Mu untuk mereka yang hari ini mengalami bencana kelaparan ya Allah, sedangkan kami di sini makan enak ya Allah. Mereka terancam keamanannya, sedangkan kami hidup makmur dan mudah di tempat-Mu ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, maafkan kami ya Allah, belum bisa membantu saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah ya Rabb kami, turunkan pertolongan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma harriril masjid al-aqsa minal yahudil ghasibin. Ya Allah, jaga masjid-Mu, Masjidil Aqsa, dari tangan-tangan kotor orang-orang Yahudi ya Allah. Ya Allah, tolong kami ya Allah, tolong kami ya Allah, tunjukkan kudrat dan kekuatan-Mu kepada kami. Rabbana atina wa tullabana wa talibatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Amin. Barakallahu fikum. Terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Semoga malam ini jadi malam yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata dan sikap, semuanya datang dari saya dan saya tertutup. Ada benarnya datang dari Allah yang Maha Benar. Semoga ini tidak menjadi pertemuan terakhir kita. Kalau ini pertemuan yang terakhir, semoga pertemuan berikutnya di jannahnya Allah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.